Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membedah hasil poster proyek konsultansi kami dengan topik kesejahteraan mutu karyawan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri Fauzan, kemudian ada Dewang, Rifki, dan Salsa. Pada bagian awal poster dijelaskan sedikit intermezzo mengenai peristiwa 1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Peristiwa tersebut menjadi salah satu inspirasi kami untuk mengambil topik ini. Kemudian pada bagian selanjutnya ada profil company dari mitra perusahaan yang kami jadikan sebagai objek penelitian dan observasi. Perusahaan tersebut ialah PT Madalui Kiri Tunggal yang merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Lalu di sini ada pengertian dari topik yang kami ambil. Kesejahteraan mutu karyawan bisa dijelaskan sebagai keadaan di mana para karyawan merasa gembira dan puas dengan pekerjaan mereka, serta memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Kesejahteraan mutu karyawan juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Urgensi kesejahteraan mutu karyawan dilihat dari aspek seperti kualitas kehidupan kerja yang menjadi tolak ukur seberapa sebaiknya dukungan yang diberikan karyawan terhadap pekerjaan. Selanjutnya ada kriteria kerja yang terbagi menjadi distress dan distress. Selain itu, jam kerja juga perlu dipertimbangkan agar tidak membebani karyawan. Dan terakhir, jam kerja perlu disesuaikan sefleksibel mungkin tanpa mempengaruhi produktivitas secara negatif. Untuk metode yang digunakan adalah metode campuran dengan format deskriptif dan grounded research. Sedangkan untuk perolehan sampelnya menggunakan convenience sampling. Bahan kajian yang diperoleh melalui studi literatur dari artikel dan jurnal yang relevan dengan topik bahasan dari beberapa situs terpercaya seperti Google Scholar, Science Direct, Research Gates, dan situs jurnal lainnya. Dari urgensi yang sudah dijelaskan tadi, kelompok kami memberikan solusi terkait kesejahteraan mutu karyawan dengan cara yang pertama, memperbaiki lingkungan kerja melalui rekrut anggota sesuai nilai budaya perusahaan, mengadakan acara perusahaan, membangun lingkungan kerja yang sehat, kemudian yang kedua dengan menerapkan program kesejahteraan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Lalu yang ketiga dengan menerapkan kebijakan fleksibilitas untuk menyesuaikan kondisi kerja yang sesuai kebutuhan karyawan. Kemudian bagaimana meminimalisir stres di tempat kerja? Yang pertama, berikan dukungan dan apresiasi kepada karyawan. Yang kedua, lakukan pelatihan mengenai manajemen stres dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketiga, berikan waktu istirahat yang cukup. Keempat, menyusun program manajemen stres karyawan. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir, menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka antar semua anggota. Selanjutnya adalah solusi dari urgensi jam kerja berkepanjangan dan penggunaan pengaturan kerja fleksibel. Untuk kedua urgensi tersebut, dikarenakan keduanya saling berkaitan, solusi dari kami yaitu membuat SOP jam kerja. Kenapa kami membuat SOP jam kerja? Karena fleksibilitas kerja penting bagi perusahaan dan juga karyawan yang harus mematuhi jam kerja standar, seperti 8 jam kerja selama 5 hari dalam seminggu dengan mempertimbangkan waktu lembur, hari libur, dan bekerja di luar kota atau sebagainya. Atau jika kita tidak mempertimbangkan beberapa aspek tersebut, akibatnya karyawan bisa mengalami kelelahan, sakit, atau bahkan kejenuhan. Jika masalah ini tidak diatasi oleh perusahaan, dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Maka dari itu, kami membuat SOP waktu bekerja sebagai berikut. Saya akan membacakan prosedurnya saja. Jadi yang pertama, waktu kerja dimulai pukul jam 8 hingga jam 4 sore, kemudian diberikan peringatan atau sanksi jika karyawan terlambat. Pukul 12 karyawan istirahat, karyawan pulang sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian jika ada pekerjaan di luar jam kerja, karyawan harus mencatat durasi pekerjaan kepada HRD. Kemudian jika terdapat hari libur kejepit, dapat mengajukan cuti dengan persetujuan HRD. Yang terakhir, jika ada deadline customer di hari libur, HRD akan menentukan shift karyawan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.